Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita sudah masuk ke pertemuan 4 ya. Pertemuan 4 di kelas teori. Kita masuk ke materi algoritma dan logika pemrograman. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang algoritma logika proposisi. Kemudian dari proposisi tersebut kita lanjut ke algoritma dan logika pemrograman yang nantinya itu proposisi yang kemarin juga akan kita pakai. Nah, di sini untuk algoritma itu apa sih? Algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan sebuah masalah yang disusun dengan sistematis. Jadi kalau kita menyelesaikan suatu masalah, maka kita harus berlogika. Ya kan sering dengar kata logika. Logikanya gimana sih? Kemudian kalau kasus ini kira-kira logikanya seperti apa? Nah, logika itu apa? Logika itu adalah urut-urutan atau step by step atau langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah yang nanti akan kita kerjakan atau yang akan kita hadapi. Urutan langkah-langkah tersebut itu tentunya adalah urutan langkah yang logis atau tidak asal langkahnya sembarangan gitu ya, tapi step-stepnya itu jelas. Jadi langkah-langkah dari mulai menyelesaikan masalah dari tahapan-tahapannya itu sudah tersusun dengan jelas dan sistematis. Kemudian kalau program itu apa? Nah, kemarin sudah dari minggu pertama kita sudah praktek membuat sebuah program, masih sangat sederhana sampai dengan pertemuan ketiga kemarin ya. Jadi program itu adalah sekumpulan instruksi atau perintah komputer dengan bahasa tertentu yang berfungsi menghubungkan user dengan komputer. Atau bisa juga disebut adalah implementasi dari bahasa pemrograman. Jadi kalau kita ada masalah, kemudian kita selesaikan langkah-langkahnya secara logis dan sistematis, kemudian langkah-langkah tersebut kita tuangkan ke dalam program. Nah, dari program tersebut nanti hasilnya bisa dijadikan sebagai solusi user atau orang yang memiliki masalah tersebut. Contoh, misalkan ketika kondisi saat ini adalah pandemi COVID-19 ya. Sebelumnya kita itu kuliah adalah tatap muka, artinya kita selalu bertemu langsung di kelas ya. Teman-teman semua bisa melihat saya secara fisik, saya juga bisa melihat teman-teman semua. Tetapi karena tiba-tiba ada COVID, maka ini adalah suatu masalah. Ini adalah masalah besar di lingkungan kampus kita. Masalahnya apa? Masalahnya kuliah tetap harus berjalan. Nggak mungkin dong kalau misalkan ada COVID kok tiba-tiba libur. Lah liburnya mau sampai kapan? Sedangkan COVID ini kan nggak tahu ya sampai kapan akan berakhir. Sehingga masalahnya adalah gimana untuk menyelesaikan kuliah tetapi tidak tatap muka. Nah, di sini step-stepnya apa? Nah, maka pihak kampus akan menyelesaikan satu persatu. Contoh untuk perkuliahan itu banyak sekali langkah-langkahnya. Contoh yang pertama adalah pada saat presensi. Ini salah satu contohnya saja. Gimana presensinya atau untuk kehadirannya? Padahal kalau untuk perkuliahan kan untuk ngecek apakah mahasiswa itu dia aktif atau tidak kan salah satunya adalah dari kehadiran pada saat perkuliahan berlangsung. Nah, artinya ini adalah suatu masalah yang mana presensi yang biasanya itu diinstal di komputer kelas atau di komputer lab di kampus, mau nggak mau harus bisa diinstal di komputer dosen atau yang ngajar di rumah. Nah, step-stepnya apa? Nah, step-stepnya berarti harus menyiapkan presensi yang bisa online, artinya bisa diinstal di rumah masing-masing dosen untuk mengajar, sehingga bisa digunakan untuk presensi oleh mahasiswa di seluruh penjuru daerah mana-mana gitu ya, karena setiap mahasiswa kan tempatnya beda-beda, rumahnya beda-beda. Nah, itu masalahnya. Sehingga langkahnya gimana? Harus logis dan sistematis. Nah, itu contohnya. Kemudian programnya, maka programnya jadilah sebuah program yang digunakan untuk presensi seperti barcode yang tadi atau QR code yang tadi itu berupa aplikasi atau program. Jadi itu adalah sebuah implementasi dari permasalahan yang presensi.
belum lagi masalah yang lain. Jadi step-stepnya nanti akan kita bahas di sini. Kemudian untuk kriteria dari algoritma di sini setiap langkah atau step itu harus jelas dan pasti. Jadi harus jelas apa yang akan dikerjakan langkah 1 sampai dengan langkah terakhir itu harus benar-benar jelas. Kemudian pasti, artinya pasti itu tidak ambigu, tidak istilahnya apa ya, ramalan atau nggak pas itu ya masih mengira-ira, itu nggak boleh. Jadi harus benar-benar jelas dan pasti. Boleh tidak ada inputan, tetapi harus memiliki output minimal 1 output. Output ini merupakan solusi akhir dari penyelesaian masalah. Jadi boleh tidak ada inputan, tetapi harus ada outputnya. Kalau misalkan tidak ada, inputan di sini adalah inputan langsung. Misalkan kalau presensi ini kebetulan harus ada inputan. Inputannya apa? Scan dari mahasiswa, masing-masing yang men-scan barcode-nya. Kalau misalkan tidak ada inputan, berarti, mahasiswa tidak perlu menginputkan presensi, tetapi sistem itu sudah bisa jalan. Tetapi kalau khusus kasus presensi di sini harus harus ada inputan dari mahasiswa ya, karena untuk mengetahui mahasiswa itu hadir atau tidak kan melalui presensi tersebut. Jadi ada kalanya bahwa nanti implementasi atau penyelesaian sebuah kasus itu tidak memiliki inputan secara langsung. Kemudian kriteria selanjutnya adalah efektif atau tepat guna dan efisien atau membutuhkan waktu singkat dan memori sedikit. Contoh yang presensi yang tadi efektif dan tepat guna. Sudah efektif belum? Untuk sementara ini sih sudah efektif ya, artinya kemarin itu awal-awal, pandemi, itu kan masih, aplikasinya masih banyak bug. Ketika digunakan sering, error, kemudian sering close, kemudian, banyak bug-nya. Kemudian semakin ke sini kan semakin diperbaiki terus, versinya nambah-nambah, sehingga sampai dengan saat ini kita sudah mulai masuk ke minggu 4, pada saat presensi alhamdulillah belum ada trouble ya. Kemudian efisien enggak sih? Efisien, membutuhkan waktu singkat. Kenapa? Karena pada saat, eee, sistem atau aplikasi presensi saya tampilkan, kemudian Anda men-scan dari QR code-nya, otomatis data Anda semua kan sudah masuk ke sistem, kemudian langsung nanti ketika selesai akan tersimpan di database yang ada di kampus. Sehingga di sini nanti akan menyingkat, waktu juga. Artinya kalau misalkan Anda tidak men-scan, otomatis saya harus menuliskan satu-satu, itu akan membutuhkan waktu yang lama, itu nggak efisien. Kemudian memori, pada saat Anda, men-scan tadi, QR code tadi kan muncul di sistem presensi. Itu nanti datanya akan langsung tersimpan di database kampus, jadi tidak akan tersimpan di komputer saya. Jadi memorinya, tempat saya bisa digunakan untuk, yang lain, jadi tidak menyimpan di sini, gitu. Jadi harus difikirkan sampai sejauh itu. Kemudian kriteria yang selanjutnya, jumlah langkah atau step harus ada batasannya, baik ada solusi maupun tidak. Jadi kalau kita membuat sebuah solusi atau, penyelesaian dari sebuah kasus, itu harus ada batasannya. Batasannya kalau sistem presensi berarti batasannya apa? Ketika QR code ditampilkan dan mahasiswa men-scan, otomatis, datanya masuk. Berarti tujuannya apa? Tujuannya adalah merekod atau mengambil data yang sudah di-scan oleh mahasiswa tersebut. Jadi solusinya seperti itu, batasannya ya sampai mengambil data saja. Kalau yang tidak men-scan berarti datanya nggak masuk, ya enggak, karena memang itu adalah batasannya, dia akan merekod data ketika di-scan oleh si mahasiswa. Kemudian, terstruktur dan runtun. Jadi prosesnya di sini adalah jelas, kemudian runtun. Runtunnya mulai dari dosen menampilkan sistem presensi, artinya sebelum menampilkan kita download dulu, download yang sudah disediakan oleh kampus, kemudian di jam kuliah atau pada saat perkuliahan, maka presensinya dibuka dulu, kemudian saya login, menginputkan nick dan password, kemudian memilih kelas, kemudian menginputkan materi yang akan disampaikan itu nanti apa, kemudian QR code-nya saya tampilkan, kemudian nanti Anda semua men-scan sehingga datanya sudah terrecord di situ. Kemudian nanti kalau sudah selesai, ketika dalam waktu yang pada saat kuliah
berjalan, misalkan 100 menit presensi itu belum tertutup, maka dia akan tutup otomatis. Tetapi kalau misalkan selesai lebih dulu, maka kita akan tutup otomatis sehingga data tersebut bisa tersimpan. Kemudian data itu nanti yang akan digunakan untuk rekap data kehadiran mahasiswa di masing-masing perkuliahan. Nah, di sini untuk mengetahui mahasiswanya itu masih aktif atau tidak. Kemudian untuk mengetahui jumlah kehadirannya juga berapa kali dalam satu semester. Jadi untuk proses macam-macam nanti hasil datanya. Jadi terstruktur atau runtun dan datanya juga jelas. Kalau datanya nggak jelas, berarti datanya apa saja yang masuk. Nah, data yang masuk kebetulan di presensi ini hanya yang dibutuhkan saja pada saat presensi. Datanya ada NIM, ada nama, itu sudah cukup. Kalau tidak jelas berarti nanti datanya bisa dimasukkan semua ketika di-scan oleh mahasiswa. Masa iya mau menambahkan nama, NIM, alamat, hobi, itu nggak penting, itu nggak jelas untuk kasus presensi. Kenapa? Karena presensi itu hanya ingin mengetahui siapa yang hadir, namanya siapa, NIM-nya berapa. Sudah itu aja cukup. Kelasnya perlu nggak? Kelas sudah dipilih oleh dosen pada saat waktu mengaktifkan sebuah presensi. Jadi sudah otomatis data yang masuk itu sudah terkelompok dalam satu kelas. Oke, kurang lebih kriterianya seperti itu. Kemudian untuk langkah-langkah dalam membuat program, di sini yang pertama adalah mendefinisikan masalah, kemudian menentukan solusi, memilih algoritma, menulis program, menguji program, menulis dokumentasi, dan merawat program. Nah, yang pertama di sini mendefinisikan masalah. Kalau misalkan kemarin ada tugas untuk mencari keliling sama luas lingkaran ya. Nah, di situ kita harus tahu masalahnya apa. Masalahnya adalah kita harus mengetahui dulu untuk mencari luas dan keliling lingkaran harus mengetahui dulu apa jari-jarinya, kemudian nilai Pi-nya berapa. Nah, jadi masalahnya itu sudah tahu. Kalau sistem presensi yang sebagai contoh tadi, masalahnya juga sudah ada ya. Masalahnya apa? Karena pandemi, kuliah harus tetap berjalan, tetapi secara online di rumah masing-masing. Itu adalah masalahnya. Kemudian solusinya gimana? Solusinya tetap harus berjalan kuliahnya dengan kondisi apapun dan tetap presensi juga harus ada. Kemudian milih algoritma. Nah, milih algoritma yang memilih siapa? Ya programmernya yang nanti akan membangun sebuah sistem tersebut. Jadi algoritmanya apa untuk membuat sebuah presensi online. Kemudian menulis program. Programnya menggunakan apa? Jadi kalau di praktikum ini kita menggunakan C++, berarti menulis programnya dengan C++. Kalau untuk yang presensi, saya kurang paham karena di kampus itu kan bagian yang develop itu ada sendiri, yaitu namanya adalah IC. Jadi semua yang mensupport sistem yang ada di kampus adalah pihak IC. Jadi codingnya menggunakan apa kami tidak paham itu ya, karena kebetulan saya tidak terlibat di situ. Kemudian menguji program. Program itu setelah ditulis harus di-compile. Nah, ini kalau istilah kita itu di-compile ya, ketika di praktikum kemarin untuk menguji program yang kita tulis itu ada error atau tidak, ada kurang atau tidak, itu harus diuji. Kemudian pengujian selanjutnya, kalau misalkan aplikasi ini mau digunakan atau mau di launching, kita harus uji dulu atau di testing dulu. Benar nggak sih presensi itu sesuai dengan yang diharapkan? Nah, yang diharapkan merekod data mahasiswa yang hadir pada saat perkuliahan berlangsung. Maka pada saat pengujian, oh iya ternyata sudah sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, siap untuk dipakai. Tapi kok ternyata loh kok namanya hilang, NIM-nya nggak lengkap, misalkan seperti itu, berarti pengujiannya itu masih hasil pengujiannya masih ada error, jadi masih ada kekurangan, maka harus diperbaiki lagi di programnya. Kemudian menuliskan dokumentasi. Nah, untuk menuliskan dokumentasi itu fungsinya untuk apa? Fungsinya ketika nanti ada perkembangan berikutnya, maka yang mengembangkan itu misalkan ya kebetulan orang yang berbeda dengan yang membuat sistem semula atau sebelumnya, maka nanti bisa diperbaiki atau bisa dikembangkan lagi oleh orang yang berbeda dengan adanya dokumentasi. Nah, contoh misalkan presensi itu kan dulu versi 1 masih kuliahnya masih tatap muka.
karena sistemnya sudah terdokumentasi. Kemudian tiba-tiba ada COVID, harus online dan harus tetap berjalan perkuliahannya. Kebetulan yang membuat program presensi dulu itu orangnya sudah pindah, misalkan sudah pindah kerja atau sudah keluar. Tetapi karena terdokumentasi, sehingga orang yang nanti akan melanjutkan untuk pengembangannya yang dulunya tidak bisa digunakan untuk online, sekarang harus online, maka dari dokumentasi tersebut itu akan diketahui, oh kemarin itu sistemnya seperti ini. Jadi apa ya? Semua tercatat, terrekod dengan jelas, keterangan apapun atau apa ya, sesuai yang ada di aplikasi yang manual aplikasi yang lama itu semua tertulis. Sehingga pada saat untuk pengembangan sistem nantinya dari manual itu atau dokumen tersebut itu bisa dipelajari oleh orang yang nanti akan mengembangkan sebuah sistem. Kalaupun orangnya sama yang membuat dulu dengan yang mengembangkan itu butuh dokumentasi atau tidak, tetap butuh. Kenapa? Karena orang itu bisa lupa. Pada saat membangun itu mungkin sudah lama waktunya, sudah bertahun-tahun, karena memang dari dulu kan belum pernah ada pandemi seperti ini, sehingga pada saat mau, dibuat ke sistem yang online sekarang, maka otomatis orang tersebut pasti banyak lupanya, gitu. Jadi memang dokumentasi di sini adalah penting. Kemudian merawat program. Nah, gimana sih cara merawat program? Apakah harus dibersihkan dari kotoran, misalkan dilap, dicuci? Nah, enggak ya, karena programnya itu kan tidak terlihat secara fisik. Jadi beda perawatannya dengan mungkin perawatan dengan komputer. Kalau perawatan dengan komputer kelihatan gitu ya. Kalau aplikasi enggak. Jadi perawatannya seperti apa? Bisa di backup secara berkala. Kemudian ketika aplikasi itu digunakan atau program itu digunakan kan running ya, sering running. Nah, ketika sering running itu biasanya ada temporary yang harus dibuang. Artinya apa? Temporary itu nanti akan berlambat. Misalkan ada ini, coba dilihat ketika nanti Anda mengetikkan program di C ya, di C++. Ketika Anda running, nanti di foldernya nanti kan muncul banyak file yang nggak digunakan, nanti ekstensinya beda-beda. Nah, itu nanti akan semakin lama digunakan, akan semakin banyak temporary tersebut. Sehingga kalau misalkan tidak dibuang secara berkala, itu nanti akan menjadikan penuh penyimpanannya. Jadi kalau semakin penuh, nanti jadinya akan memperlambat proses dari running sebuah program tersebut. Nah, yang dibutuhkan mungkin hanya file Excel-nya saja, ya itu yang bisa disisakan. Jadi tidak semuanya. Jadi untuk temporary itu bisa dibuang atau dibersihkan. Nah, kemudian untuk penulisan algoritma, kan tadi kan step-stepnya harus jelas dan runtun ya. Di sini untuk penulisan algoritmanya ada 3 tahapnya. Yang pertama adalah menggunakan kalimat deskriptif, kemudian yang kedua menggunakan flowchart atau bagan alir, kemudian yang ketiga adalah menggunakan pseudocode atau kode semu. Nah, jadi ini harus dituliskan bagi siapapun yang baru belajar pemrograman ya. Jadi semua harus tertulis 3 ini. Tapi kalau misalkan sudah advance atau apa ya, sudah familiar dengan buat program, biasanya ketika ada kasus saya disuruh minta membuat program untuk mencari luas lingkaran, langsung coding aja, itu juga bisa. Tetapi akan lebih baik kalau step-step ini dilakukan semua, biar nanti runtun. Ketika nanti ada kesalahan, itu sudah terdeteksi kesalahannya dari proses yang pertama sampai dengan sampai dengan pseudocode. Jadi pseudocode ini nantinya sudah mirip-mirip dengan kode program, tetapi dia masih belum fix, artinya belum bisa dijalankan atau di running karena memang masih semu, kodenya masih semu. Jadi masih mirip-mirip tapi masih campuran gitu ya. Belum full, belum pure bahasa dari pemrograman yang kita gunakan. Ini contoh untuk kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif itu digunakan untuk menguraikan atau menjelaskan langkah-langkahnya. Menggunakan bahasa apa? Ya bahasa kita sehari-hari, karena kita
tinggalnya di Indonesia ya kita menggunakan bahasa Indonesia aja. Kenapa nggak bahasa Jawa? Karena ketika nanti program itu nanti akan diberikan ke user atau ke orang yang memesan program tersebut, takutnya orang tersebut tidak paham dengan bahasa daerah kita, sehingga yang paling yang tengah-tengah atau yang paling enak ya kita gunakan dengan bahasa nasional. Nah, ini contohnya. Di sini diminta untuk membuat program ganjil dan genap. Diberikan sebuah bilangan bulat positif X untuk dicek apakah termasuk ganjil atau genap. Jadi di sini soalnya seperti ini atau permasalahannya seperti ini. Kita disuruh membuat program untuk menentukan ganjil dan genap. Kemudian dikasih clue-nya. Diberikan sebuah bilangan bulat positif ke dalam X untuk dicek apakah termasuk ganjil atau genap. Nah, dari seperti ini kita logikanya harus jalan. Nah, langkah-langkah logika atau algoritmanya gimana? Nah, di sini dengan kalimat deskriptif pertama ya yang diselesaikan dengan kalimat deskriptif nomor 1 atau yang pertama adalah kalimat genap dan ganjil atau ganjil dan genap. Otomatis untuk mengetahui ganjil itu seperti apa, untuk mengetahui genap seperti apa kan gitu. Nah, maka algoritmanya yang pertama adalah jika X habis dibagi 2, maka tulislah genap. Jika tidak, maka tulislah ganjil. Jadi ketika sudah ada bayangan, oh ganjil genap. Genap itu yang habis dibagi 2. Kalau yang ganjil berarti yang tidak habis dibagi 2. Kemudian setelah itu kita lanjut ke flowchart-nya. Flowchart-nya itu apa? Flowchart-nya adalah berupa simbol untuk menggambarkan aliran data atau langkah-langkah dari penyelesaian kasus genap yang ganjil tersebut. Nah, di sini sudah simbolnya itu kita tidak boleh sembarangan karena kita sudah ada ketentuannya. Dari masing-masing simbol itu ada artinya. Nah, di sini mulai sama akhir atau selesai itu simbolnya sama. Mulai, kemudian tadi kan dibacakan ada X-nya ya. Nah, ini diberikan sebuah bilangan bulat positif ke dalam X. Makanya di sini kita gunakan X. Baca X-nya. Kemudian X itu apakah genap atau ganjil. Nah, genap ganjil itu untuk mengetahui menggunakan operator atau operasi mood ya. Ketika X di mood 2 sisanya 0, maka kalau ya, maka dia adalah bilangan genap. Tapi kalau X mood 2 sisa 0, tetapi tidak sisa 0, di sini bacanya adalah jika X mood 2 tidak sama dengan 0, maka tuliskan ganjil. Jika X mood 2 sama dengan 0, maka dia genap. Setelah itu hanya menampilkan genap dan ganjil, dia selesai. Nah, ini untuk flowchart-nya. Kemudian untuk pseudocode-nya, di sini kode-kode yang digunakan kode-kode umum sih ya, artinya kode pemrograman umum. Jadi istilahnya sudah sedikit ada kata-kata yang dikenali oleh pemrogramannya. Nah, contoh di sini X-nya itu adalah untuk kalimatnya tadi, angkanya tadi ya, atau bilangannya tadi bisa positif bisa negatif tadi ya. Nah, di sini X itu kan harus dikenali. Kalau di program di sini adalah menggunakan integer atau int atau float gitu ya. Integer bukan float. Float itu adalah bilangan yang pecahan, padahal di sini kan tadi bulat ya. Di sini bulat positif ketentuannya. Berarti maka di sini X-nya adalah integer. Kemudian algoritmanya di sini dibaca X. Jika X mood 2 sama dengan 0, maka atau then tuliskan genap. Jika tidak atau else atau yang lain, maksudnya yang lain apa? Yang lain selain ini. Selain X di mood 2 sama dengan 0, maka tulisnya adalah ganjil. Nah, ini pseudocode-nya. Nah, kalau programnya gimana? Programnya nanti kita bahas di lab aja. Nah, ini untuk
lambang-lambang flowchart secara umum yang sering digunakan. Di sini ada terminator atau penghubung, dan bisa digunakan untuk start, end, atau mulai, selesai. Kemudian di sini adalah aliran data atau proses tadi petunjuknya dari proses mana ke mana dan seterusnya ya. Ini adalah aliran datanya. Kemudian input output di sini simbolnya seperti ini. Ini digunakan untuk menginputkan ataupun menampilkan. Kemudian prosesnya ada di sini. Ini proses simbolnya. Isinya bisa hitungan rumus, bisa bisa rumus atau bisa proses yang lainnya. Kemudian di sini adalah decision atau proses pemilihan. Kemudian di sini ada preparation atau pemberian nilai awal pada variabel. Kemudian di sini ada memanggil prosedur dan fungsi. Nah, di sini ada prosedur dan fungsi. Nah, kemudian di sini ada konektor dengan halaman yang sama. Jadi kalau kita menuliskan flowchartnya panjang, tidak cukup sampai ke bawah, tetapi mau dipindah ke sampingnya, tapi masih dalam satu halaman, maka di sini gunakan konektor seperti ini. Tetapi kalau misalkan kita mau pindah ke halaman yang berbeda, maka untuk konektornya simbolnya seperti ini. Kemudian di sini ada proses untuk sequence atau runtunnya seperti ini penulisannya. Kemudian ada untuk perulangan. Kalau perulangan ada garis-garis putus-putus seperti ini. Nanti saya jelaskan lebih detail. Oke, ini contoh kasus, yaitu menghitung luas segitiga. Algoritmanya apa? Berarti kita harus menentukan, harus tahu kasusnya terlebih dulu. Kalau luas segitiga itu apa sih yang dibutuhkan? Kita harus membutuhkan alas. Kemudian kita harus membutuhkan juga tinggi. Kemudian rumusnya gimana? Kalau luas itu rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Maka setelah itu kita tampilkan hasil luasnya. Nah, untuk flowchartnya sini mulai, kemudian masuk, tadi kan masukannya ada dua, ada alas, ada tinggi ya. Di sini inputkan alas, inputkan tinggi, kemudian prosesnya apa? Prosesnya untuk menghitung luas. Rumusnya adalah luas, kemudian alas kali tinggi dibagi 2. Outputnya apa? Yang akan kita tampilkan adalah hasil luasnya. Ini simbol input, input, input sama ya. Ini kenapa kok lebih gemuk? Karena nggak cukup aja. Jadi mau lebih panjang, mau gemuk, nggak masalah. Yang penting di sini simbolnya harus sesuai. Kemudian kalau sudah menampilkan hasil luasnya, maka sudah selesai. Tinggal dibuat ke pseudocode-nya. Nah, ini tadi pseudocode dengan algoritma itu bisa dibuat seperti ini atau disejajarkan biar nanti lebih enak. Tadi yang pertama apa? Masukan panjang. Maka ke dalam pseudocode di sini adalah input panjang, masukan lebar adalah input lebar. Kemudian di sini prosesnya nilai luas adalah panjang kali lebar. Di sini juga panjang kali lebar, kurang ya, dibagi 2, di sini kurang bagi 2. Kemudian hasilnya apa? Tampilkan luas. Di sini adalah print luas. Ini pseudocode-nya seperti itu. Sehingga nanti ketika di coding sudah lebih enak. Oh, di sini ada inputannya 2. Artinya ada 2 variabel. Variabelnya adalah panjang dan lebar. Kemudian ada luas di sini hasilnya. Berarti selain variabel panjang dan lebar untuk input, di sini juga ada variabel output namanya adalah luas. Luas itu digunakan untuk apa? Untuk menampung hasil dari panjang dikali lebar. Gitu. Ini ada contoh lain. Misalkan algoritmanya, jika sudah selesai cetak invoice, maka pseudocode-nya apa? If kondisi selesai sama dengan dan kemudian selain itu adalah invoice. Jika sudah selesai maka dia cetak invoice. Kemudian nilai A dibagi dengan 2. Maka di sini A dapatnya dari A dibagi 2. Jika nilai A lebih besar dari 2, maka nilai A dikalikan 3. If A lebih besar dari 2, maka A adalah A dikali 3. Dari 2 bilangan A dan B, cari bilangan terbesar. Di sini, jika A lebih besar dari B, kemudian tampilkan A.
Selain itu tampilkan B. Masukkan semua mata kuliah yang ingin ditampilkan pada semester ini. Dari mata kuliah sama dengan 0 sampai dengan mata kuliah kurang dari mata kuliah yang diinginkan. Masukkan data mata kuliah. Nah, jadi dalam pembuatan pseudocode itu penting sekali untuk menjadikan acuan adalah di bahasa yang deskriptif tadi atau algoritma menggunakan bahasa deskriptif. Nah, di sini sebenarnya itu tidak ada aturan yang mengikat tentang penulisan algoritma dan pseudocode, karena fungsi kedua hal ini adalah untuk memudahkan seorang untuk menggambarkan urutan suatu kejadian. Sedangkan untuk para programmer, kedua hal ini berfungsi sebagai dasar alur pembuatan dari program, di mana dapat merepresentasikan alur cerita dari klien tentang kebutuhan dasar dari sebuah program, sehingga nantinya akan lebih mudah dipahami. Nah, kalau kita belum menjadi seorang programmer, baru latihan, ini penting sekali digunakan karena untuk menggambarkan urut-urutan, dan itu nanti akan mempermudah kita lebih paham ketika nanti kita akan membuat sebuah program. Tapi kalau ranahnya sudah menjadi programmer, nanti akan lebih rumit lagi. Jadi tidak hanya pseudocode yang seperti ini, tidak hanya kalimat deskriptif yang seperti ini saja. Flowchart-nya pun nanti tidak hanya flowchart sederhana seperti ini, nanti sudah ada penambahannya. Flowchart-nya mungkin dengan flowchart sistem keseluruhan. Kemudian selain flowchart nanti bisa digunakan untuk perancangannya ada DFD atau UML dan yang lainnya. Jadi akan lebih rumit, semakin besar nanti sistem yang akan kita bangun, nanti penyelesaiannya juga akan semakin rumit. Jadi tidak hanya sesimpel ini. Cuman kalau untuk dasar kita makanya harus paham yang dasar seperti ini dulu, baru nanti yang selanjutnya kita bisa lanjut. Kenapa? Karena sudah tahu dari dasarnya, kan gitu. Nah, nanti di mata kuliah di semester yang akan datang itu juga nanti akan diajarkan juga gimana cara menyelesaikannya, yang tidak hanya dengan algoritma yang sesimpel ini, kan gitu. Kemudian pseudocode itu bisa dikatakan juga sebagai algoritma yang sudah sedikit digabungkan dengan bahasa pemrograman yang akan digunakan. Jadi apa ya, mau menggunakan bahasa C, ya nanti coding-codingnya sudah mirip dengan C. Kemudian nanti biar untuk ngetik ke text editor C++-nya itu lebih mudah karena sudah ditulis dulu di pseudocode. Jadi tidak hanya sih tergantung dari bahasa pemrograman yang nanti akan digunakan. Oke, di sini ada contoh lagi. Contohnya, terdapat dua buah ember A dan B. Masing-masing memiliki isi yang berbeda. Kemudian tuliskan algoritma untuk menukar isi masing-masing ember tersebut. Nah, anggap aja ember A, kemudian di sini ada ember B. Bisa saya ilustrasikan ini ya, sambil kita membayangkan bahwa A ini adalah gelas yang berisi kopi. Kemudian ember yang B di sini adalah gelas yang berisi susu. Kita akan menukarkan. Pada saat akan menukarkan dari gelas A dan B, dan semua gelas itu terisi, sudah terisi, A adalah susu, B adalah kopi. Gimana cara kita akan menukarnya? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Gimana? Boleh tuliskan NIM nanti di ini ya, di list di grup. Ya, Bu. Oke, gimana solusinya? Itu kita bisa, untuk langkah pertamanya bisa menyiapkan satu ember atau satu gelas lagi. Kemudian salah satu ember A atau ember B dituangkan ke gelas yang kosong. Kemudian ember yang masih ada isinya tadi dituangkan, misalkan kita tuangkan yang A tadi ke gelas kosong, kemudian yang B dituangkan ke A, Bu. Oke. Kalau sudah, yang isi dari A tadi dituangkan ke B. Oke. Ya, betul ya. Tepat. Jadi karena ember atau gelas A dan B itu kan sama-sama penuh, sehingga nggak mungkin dong kalau misalkan kita tukar. Yang ada kalau langsung kita tukar pasti tumpah isinya,
yang kedua campur, jadi warna putih dan warna hitam kan. Maka kita butuh yang namanya variabel bantu atau tempat bantu gitu ya, tempat bantuan untuk menukar sementara. Jadi bisa A-nya susunya dulu dituangkan ke gelas yang baru, atau bisa kopinya dulu yang dituangkan ke gelas yang baru. Kemudian kalau sudah, nanti akan ditukar sehingga gelas bantuan tersebut nantinya tetap akan kosong kembali. Oke. Nah, di sini algoritmanya sama dengan yang tadi sudah dijawab Mas siapa tadi ya? Rahmadani, Bu. Rahmadani, ya. Jadi dari jawaban Mas Rahmadani ini bisa dituangkan ke dalam bahasa deskriptif. Yang pertama, untuk menukar air dari ember A ke ember B dibutuhkan 1 ember kosong, yaitu C. Kemudian air yang ada di ember A kita pindahkan dahulu ke ember C. Nah, sekarang ember A kan sudah kosong karena sudah diisikan ke dalam C. Maka bisa diisikan dari ember B ke dalam ember A. Nah, sekarang ember A sudah terisi. Ember B kosong. Kemudian kalau sudah kosong, maka ember yang tadi C terisi dari ember A, maka bisa diisikan ke ember B. Sehingga A sudah tertukar dengan ember B. Sebentar. Sudah tertukar isinya dengan ember yang ada di A dan B, dan C kembali kosong. Kemudian flowchart-nya di sini mulai baca tempatnya ya. Tadi kan ada ember A, ada ember B. Karena kita butuh bantuan 1 ember lagi, maka kita kenalkan dulu atau kita deklarasikan dulu di sini sehingga tempatnya menjadi ada 3. Ember A, B, C. Nah, di sini C-nya tadi kan kosong ya. C diisikan dari A. Jadi A dia mengisi ke sini. Jadi kalau algoritma itu prosesnya kebalik dengan ini ya, dengan matematika. Jadi A ini yang tadinya isi, maka diisikan ke C. Nah, sekarang A akan jadi kosong. Kemudian sekarang B yang diisikan ke A. Sekarang B-nya kosong, A-nya kan masih terisi dari A, maka di sini C diisikan ke B. Sekarang kondisi C-nya yang kosong. Kemudian tampilkan hasil dari A dan B. Nah, selesai. Berarti sudah tertukar. Kemudian diimplementasikan ke pseudocode. Tadi kan ada embernya 3, maka 3 juga harus dikenalkan. A, B, C, tipenya adalah integer. Kemudian A isinya 2, B isinya 5. Kemudian C akan diisi dari A. Maka A-nya kosong, maka A sekarang akan diisikan ke dalam B. Kemudian A sudah terisi, tinggal B yang kosong, maka B akan diisikan data dari C. Sehingga A-nya sekarang menjadi isi dari B, yaitu 5. B sekarang isinya 2 yang ada di isian A atau variabel A. Jadi seperti itu prosesnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya, Bu. Ya, boleh. Saya Elsa mau bertanya. Berarti ini kalau algoritma itu sistemnya itu hasilnya dikirik? Iya. Oh ya. Betul. Kalau matematika di kanan ya? Ya. Iya. Ya, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, lanjut ke flowchart ya. Kalau bahasa Indonesia saya rasa untuk yang deskriptif itu saya rasa semuanya bisa lah ya, nggak usah didetailkan terlalu detail. Artinya karena kita kan sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Tinggal apa yang nanti akan kita selesaikan dari masalah tersebut, step-stepnya kita tuliskan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, mungkin yang akan saya tekankan lagi di sini adalah flowchart dan pseudocode-nya. Nah, ini untuk flowchart. Nah, untuk sejarahnya bisa dibaca sendiri ya. Perkembangannya juga baca sendiri aja. Nah, untuk flowchart di sini sebenarnya adalah apa yang tertuang atau langkah-langkah yang sudah tertuang dalam bahasa Indonesia tersebut yang tadi sudah dikerjakan di kalimat deskriptif, tetapi untuk di flowchart kita tuangkan ke dalam simbol. Artinya apa? Biar lebih pendek lagi. Kalau dengan bahasa Indonesia kan tadi panjang lebar.
seperti narasi gitu ya, seperti cerita, masukkan atau deklarasikan atau kenalkan dulu variabel A sebagai apa dan seterusnya, sehingga dipindah ke dalam flowchart itu nanti akan dinyatakan dengan simbol, itu nanti akan memangkas banyak tulisan. Kemudian dengan demikian setiap simbol menggambarkan proses tertentu, sedangkan antar proses digambarkan dengan garis penghubung. Jadi ada penghubungnya tadi ya, terminatornya. Kemudian representasikan algoritma dalam bentuk diagram. Penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program. Jadi di sini adalah menggambarkan secara grafiknya. Kemudian flowchart ini juga bisa digunakan untuk membantu programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan membantu menganalisis alternatif lain dari pengoperasian. Jadi kalau misalkan program presensi ya, presensi yang tadi kita bahas itu kan sebenarnya tidak sesimpel apa yang kita bayangkan, sehingga untuk flowchartnya itu nanti bisa dipecah-pecah. Nah, misalkan mulai dari proses untuk input dosen yang akan login dulu. Kemudian, sebelumnya ini cara untuk menginstal dulu kan sebelum saya masuk harus saya punya aplikasinya dulu. Maka harus seperti apa tahapan saya menginstal. Kemudian flowchart yang selanjutnya untuk login itu seperti apa. Kemudian flowchart yang berikutnya flowchart untuk mengisi presensi tersebut itu seperti apa. Nah, kemudian hasil dari presensi tersebut yang isinya sudah record data mahasiswa yang hadir pada saat perkuliahan, itu flowchartnya seperti apa. Nah, ini kan flowchartnya jadi kecil-kecil. Satu sistem tapi flowchartnya banyak gitu ya, kecil-kecil. Nah, nanti kalau kita sudah belajar lebih lanjut lagi, nanti kita akan belajar namanya adalah flowchart system, yaitu menggabungkan semua flowchart yang kecil-kecil tersebut ke dalam satu komponen flowchart. Jadi nanti bisa dibaca dari sisi dosen yang menginstal dan yang login, bisa dilihat dari sisi mahasiswa yang nanti akan menggunakan presensi tersebut, bisa juga dari sisi yang lain, yaitu gimana cara kita mengambil data record yang sudah disimpan dalam sistem presensi. Kemudian untuk pedoman membuat flowchart, di sini flowchart digambarkan dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Jadi kalau flowchart flowchart program seperti itu. Karena flowchart itu kan banyak ya, jadi bisa ada untuk mungkin Anda pernah lihat ini ya, apa sih, misalkan di puskesmas atau di rumah sakit, cara untuk mendaftar BPJS langkahnya seperti yang ada di gambar, misalkan dari ada orang, kemudian harus daftar kemana, itu juga sebenarnya step-step atau alur yang digunakan untuk pendaftaran gitu ya. Nah, tapi di situ bukan flowchart dari program, gambarnya beda, simbolnya juga beda. Itu simbolnya nanti akan dibahas di mata kuliah SIM ya, di semester berikutnya. Itu nanti simbolnya ada bisa orang, ada gambar, dan seterusnya. Itu nanti jenisnya ada sendiri. Tapi kalau khusus flowchart program yang akan kita bahas di sini, yang nanti akan kita gunakan, itu harus dimulai dari atas ke bawah, kemudian dari kiri ke kanan. Kemudian aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan mudah dimengerti oleh pembacanya. Jadi kita tidak boleh membuat flowchart itu yang penting saya paham, tapi orang lain nggak paham, itu nggak boleh. Jadi harus paham semuanya, kita paham, orang lain juga paham. Karena kenyataannya di dunia kerja nanti, orang yang merancang sistem itu beda dengan orang yang membuat program, sehingga nanti ketika kita hanya sebagai seorang yang merancang atau yang menganalisis, kemudian programnya dilempar ke orang lain, maka orang lain tersebut harus bisa membaca flowchart yang dari kita buat. Jadi tidak boleh yang penting saya paham, orang lain mah terserah, itu nggak boleh, tapi harus sama-sama paham. Makanya di sini ada keselarasan atau ada simbol-simbol yang sama, kan nggak boleh dengan simbol sendiri. Kemudian kapan aktivitas dimulai dan berakhir itu juga harus ditentukan secara jelas. Tadi kan ada mulai, selesai, ada
start dan ada stop atau end. Kemudian setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja. Kemudian setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Jadi urutannya itu harus sesuai. Kemudian lingkup dan ring dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati agar tidak ambigu. Nah, karena algoritma itu kan jelas, kanan-kanan, kiri-kiri gitu ya. Kalau misalkan tadi untuk genap ganjil, kalau nilai yang nanti di mood 2 sisanya 0 itu pasti genap. Kalau sisanya tidak 0 itu pasti ganjil. Nggak boleh kalau sisanya setengah atau 0, sekian jadinya apa ya, itu tetap masuk ke dalam ke dalam kategori yang tidak sama dengan 0 sisanya. Jadi kalau algoritma itu adalah kaku, artinya ya kalau ini ya ini, itu ya itu kan gitu. Nah, ini nanti akan biasanya akan mengalami kendala ketika kita sudah membuat program yang berhubungan dengan orang banyak. Artinya ketika sistem dibuat itu kan sudah kaku. Kalau misalkan aplikasi yang digunakan untuk presensi lagi ya, nggak apa-apa ya contohnya. Presensi itu otomatis akan menutup sendiri ketika waktunya sudah habis, misalkan 100 menit. Kita mulai dari jam 7, nanti jam 8.40 ya, itu kan harus selesai. Otomatis presensi akan menutup dengan sendirinya dari jam tersebut. Nah, gimana kalau misalkan saya ngajarnya itu telat? Kalau misalkan saya login kan harusnya jam 7, tapi saya baru bisa masuk kelas itu jam 8. Baru login presensi jam 8. Apakah sistem presensinya nanti juga akan memperpanjang lagi selama 100 menit? Yang penting dalam satu presensi terbuka 100 menit. Nggak akan bisa seperti itu karena sudah dibuat bahwa presensi itu nanti adalah sesuai dengan jam jam mengajar atau jam perkuliahan dari sesi yang ada di jadwal masing-masing. Jadi harus jelas seperti itu. Kenapa kalau misalkan kita telat kok presensinya nggak bisa memperpanjang waktu juga? Karena nanti akan mengecoh di jam berikutnya. Misalkan di jam 8.50 kan nanti ada perkuliahan yang lain lagi. Nanti akan mengecoh seperti itu. Kemudian gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. Yang seperti tadi yang standar itu sudah dibakukan ya. Artinya sudah setiap orang yang paham dengan coding itu sudah mengetahui simbol-simbol yang sudah ada. Kalau kita menggunakannya simbolnya bukan standar atau kita buat simbol sendiri, yang ada nanti yang paham adalah kita yang buat sendiri. Kemudian tidak ada rumusan atau patokan yang bersifat mutlak. Nah, di sini karena merupakan gambaran hasil pikiran dalam menganalisa suatu masalah dengan komputer. Jadi patokannya kalau misalkan presensi itu harus ini ya harus menampilkan fotonya juga. Nah, itu nggak ada patokannya sih. Artinya yang misalkan di sistem presensi di kampus lain tuh ada loh gambar fotonya, jadi kita bisa lihat. Nah, itu nggak ada patokannya bahwa sistem presensi itu harus wajib ada fotonya, enggak. Yang wajib ada itu tergantung dari kebutuhan yang akan kita pakai. Kebetulan di kampus kita itu kebutuhan yang dipakai itu cukup NIM dan nama. Foto nggak penting misalkan. Jadi karena nggak penting alasannya apa? Alasannya nanti akan memperberat atau memorinya kan nanti jadi semakin banyak yang digunakan. Tapi kalau presensi di kampus lain itu butuh, ya nggak masalah. Itu kan patokan sana. Jadi semua punya aturan sendiri. Kemudian hasilnya dapat bervariasi antara satu program dengan program yang lain. Nah, ini kalau misalkan yang membuat sistem presensinya itu beda orang, itu juga nanti akan berbeda juga untuk mungkin dari segi tampilannya, kemudian dari segi letak-letak tombolnya itu nanti juga akan berbeda. Codingnya juga mungkin nanti bisa berbeda karena apa? Setiap orang itu punya keunikan masing-masing sehingga tidak bisa disamaratakan. Kemudian bagiannya sama seperti tadi, ada IPO atau ada input, proses, dan output. Nah, ini prosesnya tadi sama simbolnya tadi sama dengan yang tadi ya. Di sini ada end start, kemudian ada data flow, input output, proses, dan decision. Nah, di sini ini untuk input outputnya di sini berupa data, kemudian ini adalah prosesnya, di sini ada decision, itu adalah
pilihan, decision itu pilihan. Seperti tadi, jika nilai X itu di mood 2 sisanya 0, maka genap. Tapi kalau tidak sisa 0, maka ganjil. Ini ada decision atau pilihan alternatif. Kemudian di sini artinya adalah dokumen, ini mulai dan selesai. Ini adalah direct data, kemudian ada internal storage. Nah, ini di mata kuliah algoritma belum kita gunakan sekomplit ini karena belum menggunakan direct data. Jadi cukup ini. Ini sebenarnya sudah cukup kalau di algoritma ya. Tapi kalau nanti kita sudah masuk ke mata kuliah di semester yang akan datang, sudah ada database-nya, nanti direct data, storage itu nanti juga akan digunakan. Nah, sementara ini pakai yang ada di tabel dulu. Nah, di sini untuk simbol flowchart-nya ada flow direction symbol atau penghubung alur, processing symbol itu proses, input output di sini untuk inputan dan outputan atau keluaran. Nah, untuk inputan kalau kita di algoritma masih sama ya, yang penting input kemudian ada output. Tapi nanti kalau kita sudah belajar database, input juga simbolnya berbeda-beda. Input menggunakan apa? Apakah inputnya itu manual atau inputnya kita scan dengan barcode atau yang lainnya, itu simbolnya nanti berbeda-beda. Jadi kalau simbol-simbol seperti ini juga harus dihafal. Ya, otomatis kalau kita sering pakai akan hafal sendiri sih. Nah, ini sama dengan yang tadi ya, nggak perlu saya jelaskan lagi. Saya skip aja. Nah, di sini ada struktur flowchart. Strukturnya adalah runtun, ada seleksi atau pemilihan atau percabangan, kemudian ada pengulangan atau iterasi. Nah, ini nanti akan dibahas materinya di pertemuan berikutnya. Maksudnya materi yang percabangan dan perulangan ya. Nah, ini untuk yang runtun atau sequence. Runtun itu artinya apa? Artinya prosesnya dari awal sampai akhir, dari atas sampai bawah itu prosesnya ya lurus-lurus aja. Dari proses 1 menuju 2, menuju 3 dan seterusnya. Nah, kalau yang selection di sini struktur dasar algoritma di mana suatu instruksi akan dieksekusi jika memenuhi atau tidak memenuhi dari kondisi tersebut. Seperti tadi ada mood tadi ya, atau bilangan genap ganjil. Di sini syaratnya apa? Nggak usah ada if-nya lagi, karena apa? Di sini sudah bacanya if, simbol ini sudah if. Jadi X mood 2 nggak perlu if karena simbol ini sudah bacanya if. Di sini misalkan X mood 2 itu D ya, mood 2 kalau benar. Berarti kalau di mood 2 nya belum ada 2. Di mood 2 sisanya 0 maka true kan. Kalau true maka dia genap. Tapi kalau tidak sisanya 0 maka dia genap. Maka sini genap. Ini ganjil. Ganjil. Kemudian di sini selesai. Nah, di sini kalau misalkan selection, di sini pasti ada simbol selection-nya. Kemudian untuk iterasi, iterasi itu untuk mengulang. Mengulang itu simbolnya dari misalkan di sini jika tadi X, kenapa nggak bisa nulis di sini, saya kaku pakai mouse. Mood, aduh, artinya mood gitu ya. Mood 2 sama dengan 0. Jika true, maka genap. Nah, kalau genap, maka dia akan lanjut lagi ke sini. Ini mengulang. Lanjut untuk mencari nilai selanjutnya misalkan. Tapi kalau misalkan dia sudah tidak atau ini tidak terpenuhi atau nilai yang akan kita mood itu sisanya tidak sama dengan 0, maka dia langsung keluar ke sini prosesnya. Jadi mengulang apa yang perlu diulang itu nanti disimbolkan dengan panah. Panahnya kemana? Dia ngulangnya kemana? Dia ngulangnya ke kondisi seperti ini.
Nih contoh lagi nih. Menghitung luas lingkaran. Nah, kebetulan kemarin sudah dikerjakan ya. Algoritma berikan nilai Pi. Pi di sini berarti dia adalah nilai ketetapan ya, atau nilai konstanta. Kemarin juga sudah dijelaskan konstanta deklarasinya ada 2 ya. Kemudian masukan yang lain atau inputan yang lain adalah jari-jari. Nah, kemudian untuk menghitung luasnya, di sini rumusnya adalah luas sama dengan Pi kali jari-jari kali jari-jari. Kemudian ditampilkan hasil luasnya. Nah, di sini mulai, kemudian baca dulu di sini ada nilai Pi-nya, yaitu nilai ketetapan bahwa Pi nilainya adalah 3,14. Kemudian di sini baca juga nilai variabel yang nanti akan kita inputkan, yaitu R. Kemudian hasil perhitungan luas juga nanti dikenalkan dulu di sini, di di deklarasinya, yaitu luas. Kemudian inputnya apa? Inputnya adalah jari-jari. Karena ini enggak cukup, maka kita pakai terminator. Kebetulan di sebelahnya masih kosong, sehingga di sini adalah terminatornya 1 halaman. Kemudian dia lanjut ke sini, artinya dia melanjutkan gitu ya. Prosesnya apa? Di sini adalah rumus untuk luasnya. Luas sama dengan Pi kali R kali R. Kemudian hasilnya apa? Luas lingkaran. Selesai. Kemudian untuk tahun kabisat. Tahun kabisat itu adalah tahun yang habis dibagi 4. Berarti yang digunakan untuk input pastinya adalah tahun. Kemudian di sini ada proses ketika tahun itu dibagi dengan 4, sisanya adalah 0, maka dia kabisat. Tapi kalau dia tidak habis dibagi 0 atau sisa, maka dia bukan tahun kabisat. Nah, ini mulai masukkan tahun, hanya tahun saja, karena outputnya hanya keterangan kabisat atau bukan gitu ya. Bukan hasil dari rumus. Kemudian hitung sisa hasil pembagiannya di sini. Apakah sisanya di sini adalah 0? Kalau 0 maka dia cantumkan kabisat. Tapi kalau sisanya tidak 0 maka cantumkan bukan kabisat. Selesai. Nah, ini contoh yang lain untuk menentukan bilangan prima atau bukan. Bilangan primanya dideklarasikan adalah variabel dengan faktor sama dengan 0. Ada variabel bilangan dan ada A. Kemudian dimasukkan angka tersebut ke dalam variabel bilangan. Nah, prosesnya di sini di looping dari A nilainya 1 sampai dengan bilangan. Bilangannya tadi misalkan diinputkan 5, nanti akan diproses dari 1 sampai dengan 5. Nah, jika bilangan itu di mood A sama dengan 0, maka tambahkan 1 ke dalam nilai variabel faktor. Kemudian kembali ke langkah ketiga, yaitu proses ini. Tadi kan A-nya 1, kerjakan yang ini. Kemudian A-nya sekarang menjadi 2, kerjakan yang ini lagi. Dan seterusnya, sampai dengan semuanya tercapai, yaitu sampai dengan nilai bilangannya itu terlaksana, atau nilai yang tadi bilangan adalah 5, berarti dari 1 sampai dengan 5 dicek. Kemudian kalau sudah selesai, jika variabel faktor sama dengan 2, maka cetak bukan bilangan prima. Jika tidak, maka bilangan prima. Nah, ini nanti perulangan ada pembahasan khusus ya, ada materi khusus untuk membahas perulangan dan percabangan. Nah, kalau flowchart-nya kalau sudah dengan perulangan itu akan lebih panjang lagi di sini karena panahnya jadinya banyak. Start, kemudian di sini untuk faktornya nilai awalnya adalah 0, kemudian B bilangan, kemudian A. Yang diinputkan adalah bilangan. Di sini dicek di sini nilai awalnya. Nilai awal dari A adalah 1, kemudian nggak cukup, terminatornya bulat ya. Maka dia ke sini 1, bilangan mood 2. Mood 2 itu dengan persen ya di sini. Mood 2 sama dengan 0. Kalau dibagi 2 sisanya 0, maka untuk faktor variabel faktor itu adalah ditambahkan 1. Tapi kalau tidak, maka nilai A-nya di plus 1. Tetapi kemudian kalau misalkan ya atau tidak, nanti ke sini ya. Misalkan kalau ya pun dia prosesnya juga akan menambahkan yang ada di sini. Kemudian kalau sudah
di sini ada dicek apakah A hasil dari ini nilainya lebih kecil sama dengan bilangan. Kalau lebih kecil, maka dia ngulang lagi ke sini. Dia akan ngecek lagi bilangan moodnya tadi, bilangan dari nilai 1 sampai dengan batasnya tadi. Kemudian kalau misalkan tidak, maka dia ke sini. Pengecekan lagi faktor sama dengan 2. Kalau misalkan faktornya itu sama dengan nilainya 2, maka dicetakkan dengan prima. Tapi kalau faktornya itu nilainya tidak sama dengan 2, maka ditampilkan atau dicetak bilangan bukan kebalik, maaf. Kalau yang faktornya sama dengan 2, maka cetaknya bukan bilangan prima. Tapi kalau misalkan faktornya itu sama dengan 2, maka bilangannya tersebut adalah bilangan prima. Selesai. Nah, jadi lumayan butuh waktu panjang ya untuk menyelesaikan sebuah kasus dari kalimat deskriptif, kemudian flowchart, kemudian ada pseudocode. Ini baru flowchartnya, pseudocode-nya belum. Di sini ringkasan atau inti dari flowchart-nya adalah flowchart itu terdiri dari simbol-simbol standar yang digambarkan secara beruntun. Kemudian secara umum flowchart terdiri dari 3 bagian utama, yaitu input, proses, dan output. Itu untuk flowchart. Nah, untuk yang pseudocode, yang pseudocode-nya ini. Pseudocode intinya adalah gimana cara penyajian algoritma dalam bentuk high level language, jadi bahasa tingkat tinggi ya. Kemudian mirip dengan kode program sesungguhnya, tapi tidak lebih detail dibandingkan dengan bahasa pemrograman. Kalau sudah ditranslate ke bahasa pemrograman itu sudah lebih detail lagi karena memang itu sudah penyelesaian akhirnya. Kemudian digunakan untuk menggambarkan algoritma yang akan dikomunikasikan kepada programmer. Kemudian pilihan terbaik untuk menyatakan algoritma karena dapat ditulis secara terstruktur, rinci, dan jelas. Nah, di sini pseudocode itu adalah metode penulisan bahasa Inggris sederhana yang merepresentasikan logik algoritma pemrograman. Jadi penulisannya sudah menggunakan bahasa Inggris karena di coding kan bahasa Inggris juga ya sudah mirip-mirip bahasa pemrograman tapi berupa bahasa Inggris di sini. Kemudian pseudo itu artinya adalah tiruan, sedangkan code adalah kode program. Sehingga pseudocode itu bisa disebut sebagai kode tiruan dari program sebenarnya yang ditulis dalam standar bahasa Inggris untuk mendekatkan dengan perintah-perintah yang terdapat pada bahasa pemrograman. Nah, format pseudocode-nya ada judul, ada nama program. Di sini adalah bagian terdiri dari atas nama, algoritma, dan penjelasan secara spesifikasi atau secara spesifik ya dari algoritma tersebut. Kemudian nama sebaiknya singkat dan menggambarkan apa yang dapat dilakukan oleh algoritma tersebut. Kemudian deklarasi variabel atau kamus datanya. Di sini isinya mendefinisikan semua nama yang digunakan di dalam program. Nama dapat berupa tetapan, peubah, atau variabel, tipe, prosedur, dan fungsi. Kemudian deskripsi algoritma. Di sini bagian yang terakhir adalah deskripsi algoritmanya. Berisi uraian, bukan terakhir ya. Jadi yang ketiga, deskripsi uraian langkah-langkah penyelesaian masalah yang ditulis dengan menggunakan aturan tertentu. Nah, jadi contohnya di sini yang pertama adalah judulnya, yaitu luas persegi panjang. Di sini bisa ditambahkan keterangan bahwa algoritma ini mencari luas persegi panjang sesuai dengan nilai panjang dan lebar yang dimasukkan. Deklarasi, kemudian deskripsi. Nah, deskripsi ini adalah yang ketiga, bukan yang terakhir karena di dalam deskripsi itu sebenarnya panjang lebar. Takutnya ketika saya bilang terakhir, ya sudah langsung end gitu ya. Padahal kan deskripsi di sini justru isinya yang lebih panjang, lebih intinya artinya bisa menginputkan, bisa rumus, bisa menginputkan kemudian rumus dan outputnya. Jadi ada banyak di sini. Jadi ini adalah untuk yang ketiga. Kalau yang terakhir nanti takutnya hanya isinya N gitu, salah tangkap takutnya.
Oke, di sini ada 6 operasi dasar. Yang pertama adalah input, output. Kemudian yang ketiga melakukan perhitungan aritmetik atau compute. Kemudian memberikan nilai suatu identifier atau store. Kemudian membandingkan dan memilih atau compare dan melakukan pengulangan atau looping gitu ya. Nah, di sini ketika komputer menerima informasi atau input, maka statement yang biasa digunakan adalah read, get, baca, input, keylin. Jadi macam-macam ya. Mau dituliskan read boleh, dituliskan get boleh, mau diinputkan baca boleh, mau input juga boleh, mau keylin juga boleh. Kalau kita mau pakai C, misalkan input menggunakan cin, itu juga sama ya. Perintahnya get, cin juga boleh. Karena kan sudah mendekati dengan bahasa pemrograman. Kalau kita mendekati bahasa pemrogramannya adalah menggunakan C++ yang mana perintah input menggunakan cin atau printf itu juga boleh dipakai. Nah, ini kebetulan yang dicontohkan adalah yang umum saja, yang apa ya, yang tidak memfokuskan ke salah satu bahasa. Kemudian kalau untuk menampilkan itu bisa print, write, put, output, display, cetak, atau bisa check out. Kalau di bahasa pemrograman yang kita pakai ya bisa check out, itu juga boleh. Melakukan perhitungan aritmetik, di sini ada add, ada subtract, ada multiply, divide. Nah, contohnya add number to total, berarti menambahkan satu untuk total. Nah, cuman pada umumnya jarang yang menggunakan sih. Kalau misalkan perhitungan ya langsung aja menambahkan apa, misalkan langsung tambah 1 atau misalkan mau ditambah 2 gitu. Jadi jarang kalau yang apa ya, yang nanti yang ketika Anda membuat pseudocode-nya, biasanya yang ini khusus yang untuk melakukan aritmetik itu biasanya jarang digunakan. Jadi langsung tambah, bagi gitu langsung. Kemudian memberikan nilai ke dalam identifier. Di sini bisa menggunakan inisialisasi atau set. Ada juga yang menggunakan sama dengan, ada yang menggunakan save atau store. Jadi tidak baku, artinya ya yang penting ada untuk menambahkan nilai ke situ. Kemudian membandingkan atau mengcompare. Kalau mengcompare itu ini sudah umum, sudah lazim digunakan, yaitu menggunakan if, then, else, and if. Itu sudah umum. Biarpun di pemrograman nanti kita menggunakannya bukan if, then, else, tapi bisa menggunakan switch case atau hanya if saja, itu juga nggak masalah, tapi umumnya menggunakan ini. Kemudian perulangan di sini yang paling umum dituliskan menggunakan do while dan undo. Biarpun kenyataan di pemrograman nanti kita menggunakan for atau yang lain, itu nggak masalah. Yang penting kita sudah tahu perulangannya seperti itu. Nah, ini contoh mencetak angka 1 sampai 5. Program judulnya adalah cetak 1 sampai 5. Di sini ada nilai awalnya bahwa A nilainya 1, while itu akan diulang selama A tidak sama dengan 6. Artinya dia akan mengulang terus selama A-nya nilainya tidak sama dengan 6. Berarti kalau mulainya dari 1 tidak sama dengan 6, berarti otomatis sampai dengan 5 kan. Kalau 1 sampai dengan 5 kan tidak sama dengan 6. Kemudian di print atau hasilnya adalah A, kemudian hasil setelah di print maka di sini ada penambahan dari A, hasilnya misalkan A-nya 1, maka ditambahkan 1, maka menjadi A yang kedua. Terus diulang lagi and while, kemudian sampai setelah and while di sini dicek lagi. Kemudian di sini nilainya tadinya 1 jadi 2, 2 tidak sama dengan 6, kerjakan ini lagi dan seterusnya sampai dengan N. Nah, di sini untuk penjumlahan contohnya sama dengan yang tadi, tetapi di sini sudah ada outputnya. Setelah selesai maka akan ditampilkan totalnya. Kalau tadi kan belum. Kemudian untuk bilangan ganjil di sini judulnya, kemudian di sini ada nilai pendeklarasinya dari variabel, kemudian dibaca untuk nilai yang tadi sudah dideklarasikan.
kemudian ini hasilnya seperti apa. Kemudian hasilnya adalah mengambil bilangan di mode 2. Kemudian di sini dia akan mencetak genap jika hasilnya di 0 ya. Jika hasil ini nilainya 0, genap. Jika hasil tidak nilainya tidak sama dengan 0, maka dia ganjil. Oke. Di sini ada contoh. Ini contoh panjang sekali nih. Ini untuk mencari nilainya nilai konversi ya. Nilai nanti untuk nilai akhir ketika lebih dari 80 nilainya adalah A, 70 B, lebih dari 60 C, lebih dari 50 nanti D, kurang dari 50 nanti E. Nah, ini penyelesaiannya seperti ini. Bacanya adalah nilai. Nilai kan tadi yang diinputkan. Jika nilai yang diinputkan itu lebih besar dari 80, maka tuliskan A. Else if atau jika selain itu, maka nilai lebih besar dari 70, maka tampilkan B. Selain itu, berarti selain yang ini ya, selain yang ini dan yang ini. Ini kan yang pertama. Jika kalau yang else yang pertama, jika selain yang nomor 1 itu tidak terpenuhi, maka dia akan kerjakan yang nomor 2. Yang nomor 3, jika selain itu yang mana? Selain itu yang nomor 1 dan yang nomor 2. Jika selain itu, maka nilai jika lebih besar dari 60, maka cetak C. Jika selain itu yang mana lagi? Selain itu, jika nilainya tidak sama dengan 1, 2, 3, maka nilai lebih besar dari 50, maka nilai cetaknya adalah D. Maka yang terakhir, else, right? Jika selain keempat nilai tersebut, nah berarti nilai yang ini, maka tampilkan nilai E. Jadi if-nya ada banyak. Nah, kemudian kalau dibuat ke dalam pseudocode, di sini ada input XY, kemudian Z-nya adalah X tambah Y, ratanya adalah Z dibagi 2, kemudian outputnya adalah rata-rata. Nah, di sini ada, kalau ini yang tadi ya, yang contoh di flowchart, ini kemudian ditampilkan ke dalam pseudocode. Kemudian untuk yang luas dan keliling, di sini B-nya diketahui dulu, kemudian keliling rumusnya ini ditulis, kemudian luasnya juga ditulis, hasil outputnya adalah keliling dan luas. Jadi ini loh, kok tiba-tiba beda. Ini adalah penyelesaian pseudocode dari contoh flowchart yang tadi. Tadi kan baru flowchartnya aja, kemudian diselesaikan dengan pseudocode seperti ini. Biar nggak nulis double, makanya saya langsung lanjut ke sini. Oke, itu kurang lebih untuk materi ini ya, materi dari flowchart dan pseudocode. Flowchart, pseudocode, dan bahasa yang ditulis dengan deskripsi ya, atau deskriptif. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya, Bu. Apa? Monggo. Teresa.